Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Romdoniati dan rekan saya Aisyah Amin Muhammad. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang produk dan harga, distribusi dan promosi. Produk menurut William J. Stanton yang diterjemahkan oleh Juliadi tahun 2003, halaman 242, memberikan definisi produk sebagai berikut. Produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata. Di dalamnya suatu tercangkup oleh warna, harga, kemasan plastik, pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai suatu yang bisa memuaskan keinginannya. Jenis kategori produk konsumen, barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Produk konsumen adalah produk, barang, atau jasa yang konsumennya adalah sebagian besar ibu rumah tangga sebagai pemakai akhir, di mana produk dari produsen yang terjual dan dibeli konsumen akan dipakai dan dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Produk konsumen dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu convenience good. Convenience good adalah barang yang sering dibeli seperti barang bahan pokok makanan, obat, dan lain sebagainya. Yang kedua, shopping good. Shopping good adalah barang yang untuk memutuskan pembelinya butuh pertimbangan, seperti contohnya itu mobil, motor, televisi, perabotan rumah tangga yang cukup mahal, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, unsu good atau barang yang tidak dicari. Barang yang belum diinginkan si pembelinya dan tidak diketahui oleh pembelinya kapan dia membutuhkan barang tersebut. Yang keempat, specialty good. Specialty good yaitu barang eksklusif, unik, dan mahal yang hanya dimiliki segelintiran orang saja. Yang kelima, produk industri atau industri good, yaitu produk yang dipakai perusahaan untuk operasional menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya, menciptakan identitas produk. Yang pertama, brand. Yang kedua, brand loyalty. Ketiga, brand equality. Yang keempat, brand strategis. Yang kelima, packing and labeling. Yang selanjutnya, tahap pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu pencarian ide. Yang paling bawah banget yaitu kita harus mencari ide, terus menyaring ide, analisis bisnis, dianalisis untuk membuat suatu membangun ide bisnis. Yang keempat, pengembangan produk. Yang kelima, tes pemasaran. Yang keenam, komersialisasi. Yang selanjutnya, harga adalah nilai tukar suatu produk yang dinyatakan dalam satuan moneter. Tujuan penetapan harga adalah yang pertama, mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan, merebut pangsang pasar. Yang ketiga, mengejar keuntungan atau mendapatkan ROI atau return on investment. Yang keempat, mempertahankan status QO atau mempertahankan keberadaan suatu barang di pasar. Metode penerapan harga yang ada dua. Yang pertama, supply demand approach atau permintaan, penawaran, harga, keseimbangan. Yang kedua, cost oriented approach atau pendekatan berorientasi biaya. Markup pricing atau peningkatan harga, break even price atau biaya pembuatan. Yang selanjutnya, strategi
penentuan harga. Strategi penentuan harga ada dua. Yang pertama, strategi harga produk baru atau skimming atau penetapan harga tinggi pada suatu produk baru. Yang kedua, penetration pricing atau penetapan harga rendah pada awal produk baru. Yang kedua yaitu strategi harga yang sudah mapan. Yang pertama ada mempertahankan harga, menurunkan harga, dan menaikkan harga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah Amin Muhammad.